Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang apa saja sih yang ada di dalam tubuh manusia. Apa saja sistem-sistem yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi tubuh manusia itu adalah sebuah susunan yang rumit yang terdiri dari berbagai macam sistem organ. Sistem organ artinya ada banyak organ dan ada banyak sistem. Setiap sistem organ itu terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama melakukan suatu fungsi sistem tertentu. Jadi secara keseluruhan ada 13 sistem di dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah sistem rangka. Sistem rangka manusia terdiri dari 206 tulang yang saling terhubung melalui tendon, ligamen, dan tulang rawan. Apa saja fungsi sistem rangka? Yang pertama, sistem rangka itu memberikan struktur dan bentuk di tubuh. Jadi namanya rangka ya. Jadi dia mempertahankan supaya tubuh itu berada di dalam bentuk tertentu. Kemudian fungsi yang kedua adalah melindungi organ-organ dalam. Organ-organ yang penting, organ-organ yang vital, yang tidak boleh diganggu atau minimal gangguannya. Fungsi yang ketiga adalah sebagai tempat melekatnya otot. Otot untuk menggerakkan tubuh, dia membutuhkan tempat melekat. Fungsi yang keempat adalah memungkinkan pergerakan tubuh. Kita bisa berpindah tempat, berjalan, berlari, atau merangkak dari satu tempat ke tempat yang lain adalah karena adanya sistem rangka ini. Fungsi yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi yang kelima, yaitu sistem rangka ini yang terdiri dari tulang-tulang berfungsi atau sebagai tempat untuk menghasilkan, memproduksi sel-sel darah. Jadi tulang selain untuk menyangga tubuh, memberikan bentuk tubuh, dia juga merupakan tempat produksi atau pabriknya sel-sel darah. Tulang-tulang utama di dalam sistem rangka manusia terdiri dari 8 tulang di kepala, 14 tulang di wajah, 25 tulang di kerangka dada, 26 tulang di tulang belakang dan pinggul, 64 tulang di lengan, dan 62 tulang di kaki. Sistem yang kedua adalah sistem otot. Tubuh manusia memiliki sekitar 600 otot. Fungsi otot-otot ini adalah yang pertama, memungkinkan terjadinya pergerakan tubuh. Kita bisa bergerak karena ada otot. Kemudian yang kedua, membantu aliran darah. Pergerakan otot, kontraksi, dan memendek dan memanjangnya otot membantu darah mengalir, terutama darah yang berada di vena dan di pembuluh limfa. Kemudian fungsi otot yang lain adalah menjalankan berbagai fungsi tubuh lainnya. Salah satunya untuk menjaga suhu tubuh. Jadi ketika kita kedinginan, otot akan bergetar, menggigil untuk apa? Untuk menaikkan suhu tubuh. Ada 3 jenis otot utama di dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah otot rangka. Otot rangka adalah otot yang melekat di tulang dan bertanggung jawab untuk gerakan-gerakan yang kita sadari. Jadi kita mengangkat sesuatu, kita berjalan, kita berlari, itu menggunakan otot rangka. Kemudian otot polos. Otot polos ini adalah otot yang ditemukan di dalam organ-organ dalam, seperti misalnya di sistem pencernaan. Di sistem pencernaan, usus, lambung, dan saluran pencernaan mendorong makanan dengan pergerakan yang diberi nama gerakan peristaltik, gerakan meremas-remas, yang membantu makanan untuk bergeser dari tempat satu ke tempat yang lain. Kemudian otot yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung ini memiliki beberapa ciri khusus yang akan kita bahas di lain waktu. Dan otot jantung ini khusus hanya terdapat di jantung. Sistem yang ketiga adalah sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Fungsi utama sistem peredaran darah adalah yang pertama tentunya mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Kemudian fungsi yang kedua melindungi tubuh dari infeksi melalui sel darah putih dan sistem kekebalan yang berada di dalamnya. Fungsi sistem peredaran darah yang ketiga adalah mempertahankan homeostasis atau keseimbangan di dalam lingkungan di dalam tubuh. Selanjutnya adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem yang bermula dari mulut dan berakhir di anus, di dubur. Sistem ini melibatkan berbagai organ, seperti kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hati, dan sebagainya. Fungsi utamanya yang pertama adalah memproses makanan menjadi zat-zat gizi yang bisa diserap dan digunakan oleh tubuh. Fungsi keduanya adalah menyerap nutrisi yang dari makanan, yang ada di makanan tadi, ke dalam aliran darah, sehingga bisa masuk ke sistem peredaran darah
dan disebarkan ke seluruh tubuh atau tempat yang dituju. Fungsi yang ketiga adalah membuang sisa makanan yang tidak dapat dicerna. Sistem selanjutnya adalah sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan jaringan saraf yang tersebar di seluruh tubuh. Fungsi dari sistem saraf meliputi yang pertama, mengumpulkan, mengirimkan, dan memproses informasi. Yang kedua adalah mengendalikan gerakan-gerakan yang kita sadari dan gerakan-gerakan yang tidak kita sadari. Fungsi yang ketiga, sistem saraf ini ternyata juga mengatur fungsi-fungsi tubuh lainnya yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sistem selanjutnya adalah sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari berbagai kelenjar yang dapat menghasilkan hormon. Yang termasuk dalam sistem endokrin ini adalah yang pertama hipotalamus, kemudian hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal di dekat ginjal, pankreas, dan kelenjar kelamin yang berbeda di laki-laki dan di perempuan. Sistem ini berperan penting dalam mengatur berbagai macam proses metabolisme, pertumbuhan tubuh, dan perkembangan tubuh. Sistem selanjutnya adalah sistem pernapasan. Sistem pernapasan terdiri dari saluran napas dari hidung hingga paru-paru, kemudian paru-paru, dan otot-otot pernapasan. Apa fungsi sistem pernapasan? Fungsi utamanya tentunya yang pertama adalah memberikan oksigen dari luar, memasukkan oksigen dari luar ke dalam tubuh, yakni ke dalam darah. Kemudian memberikannya ke seluruh tubuh. Jadi dia bekerja sama dengan sistem peredaran darah. Selain memasukkan oksigen ke seluruh tubuh, dia juga mengangkut sisa oksigen, yakni karbon dioksida dari seluruh tubuh ke luar. Dari seluruh tubuh melewati darah, lalu paru-paru, lalu ke dunia luar. Sistem selanjutnya adalah sistem ekskresi atau sistem pengeluaran. Sistem ekskresi atau sistem pengeluaran bertanggung jawab untuk mengeluarkan zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Organ-organ utama di dalam sistem ini, yang pertama ginjal yang menyaring darah dan mengeluarkan urin. Kemudian yang kedua hati yang menyaring darah juga dari zat-zat yang berbahaya. Kemudian zat-zat yang berbahayanya itu atau zat-zat yang sudah tidak diperlukan itu dikeluarkan melalui kandung empedu. Kemudian organ selanjutnya adalah kulit yang mengeluarkan keringat. Organ terakhir, organ keempat di dalam sistem ekskresi ini adalah paru-paru yang mengeluarkan uap air dan sisa oksigen tadi, yakni karbon dioksida ke seluruh tubuh. Sistem selanjutnya adalah sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh ada banyak komponen yang terlibat di dalamnya. Komponen-komponen itu adalah saluran getah bening, limpa, sumsum tulang, kemudian sel-sel kekebalan tubuh yang tersebar di seluruh tubuh. Fungsi utama dari sistem ini adalah melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Selain itu, sistem ini juga membantu membersihkan tubuh dari sampah-sampah dan memakan sel-sel yang sudah mati, meremajakan tubuh. Sistem selanjutnya adalah sistem limfatik. Sistem limfatik terdiri dari kelenjar getah bening, pembuluh getah bening, dan saluran getah bening. Fungsi dari sistem limfatik ini yang pertama membantu pertahanan tubuh, kemudian yang kedua melawan infeksi, lalu yang ketiga menghilangkan cairan getah bening dari jaringan tubuh dan mengembalikannya ke darah. Sistem selanjutnya adalah sistem urin. Sistem urin terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Fungsi utamanya adalah yang pertama menghasilkan, menyimpan, dan mengeluarkan urin, yakni hasil penyaringan darah dari ginjal. Kemudian fungsi yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah mempertahankan keseimbangan air, ion, pH di dalam tubuh, dan tekanan darah di dalam tubuh. Sistem indera. Sistem indera terdiri dari 5 indera utama. Yang pertama indera penglihatan, yaitu mata. Yang kedua indera pendengaran, yaitu telinga. Yang ketiga indera penghidu atau hidung. Yang keempat indera peraba atau kulit. Kemudian yang kelima indera pengecap atau lidah. Dan terkadang ada juga dimasukkan indera propriosepsi, yaitu sebuah indera atau sistem indera yang mengetahui di mana bagian-bagian atau di mana posisi dari anggota tubuh kita. Sistem ini berperan penting dalam menerima dan menerjemahkan rangsangan dari lingkungan sekitar kita. Sistem yang terakhir adalah sistem reproduksi. Sistem reproduksi ada 2 sesuai dengan manusia. Ada 2 jenis, yakni laki-laki dan perempuan. Fungsi utama dari sistem reproduksi ini adalah untuk menghasilkan keturunan. Pada wanita
organ-organ utamanya adalah ovarium atau indung telur, kemudian tuba atau saluran telur, rahim, vagina, vulva, dan payudara. Sedangkan pada pria, organ-organnya adalah testis, saluran sperma, kelenjar-kelenjar seksual, dan penis. Semua sistem ini bekerja secara terpadu untuk mempertahankan fungsi normal tubuh manusia dan memungkinkan kita untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Demikian pembahasan kita mengenai sistem di dalam tubuh manusia. Sampai jumpa di dalam video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.